cahaya Durrun Nafis, jalan makrifat kepada Allah. Barang siapa mengaji kitab Ad-Durrun Nafis, ia termasuk golongan wali yang arif dan tulus. Ilmu tauhid dikaji zahir batin diselisik. Mengenal Tuhan yang hak dengan hati yang bersih. Bukan sekadar membaca tapi hayati. Maknanya agar makrifat terbuka, cahaya iman menyala. Bersihkan hati yang keruh, lepaskan dunia yang palsu, tinggalkan hawa nafsu, menuju jalan yang satu. Di sana tiada hijab antara hamba dan Rabb, yang dilihat hanyalah nur ilahi yang tetap. Ketahuilah wahai insan, diri ini milik Tuhan, bukan hakikat jasad, tetapi ruh yang suci. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ad-Zariyat ayat 56, "Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Inilah makna hakiki tujuan dari eksistensi. Menyembah bukan sekadar sujud, namun jiwa yang tunduk patuh, hati yang tidak lalai, batin yang khusyuk penuh. Ad-Durrun Nafis mengurai rahasia makrifat yang damai, bahwa makhluk tiada punya kuasa, melainkan semua darinya. Jika engkau merasa punya, maka itu syirik tersembunyi. Engkau telah menduakan wujud Allah yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Itulah awal makrifat, mengenal diri yang hakikat. Diri bukan jasad semata, tetapi ruh yang berasal darinya. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 29. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Lihatlah asal kejadianmu, bukan dari emas dan permata, tetapi dari tanah yang hina, namun ditinggikan oleh ruh yang mulia. Maka jangan bangga akan rupa, karena ia fana tak kekal lama, yang abadi hanyalah zat yang tidak pernah sirna. Ad-Durrun Nafis mengajarkan agar kita musyahadah Tuhan, bukan melihat dengan mata, tetapi menyaksikan dengan rasa. Mata hati yang tajam, tajam karena zikir yang dalam. Lidah yang basah menyebut, namanya hati yang tenang dalam samudra cinta. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami menjadi saksi. Itulah janji roh kita dulu, sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Janji itu harus ditepati, dengan taat sepenuh hati, dengan cinta yang murni, tanpa syarat, tanpa pamrih. Ilmu makrifat bukan hanya untuk bicara, tetapi untuk dibakar dalam jiwa, agar menjadi bara cinta yang membakar segala selain Dia. Ad-Durrun Nafis mengingatkan, wujud kita hanya bayangan, yang nyata hanya Allah semata, yang ada tanpa selainnya. Lihatlah dirimu yang lemah, tidak bisa menahan sakit, tidak bisa menahan lapar. Semua butuh Allah yang maha kuat. Apakah engkau masih merasa berdaya, sedang napas pun bukan milikmu? Maka tunduklah sepenuh cinta, karena engkau hanyalah makhluk hina. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Inilah tauhid yang murni, tanpa syirik dalam hati, menafikan segala makhluk, menetapkan hanya Allah yang hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Maka hancurkan kesombongan, karena ia penghalang makrifat. Bersihkan diri dari riya. Jauhkan niat dari dunia, karena makrifat tidak akan bersinar. Dalam hati yang penuh debu, kesadaran palsu. Wahai salik yang mencari, jangan berhenti pada kulit syariat, masuklah ke dalam tarikat, sempurnakan dengan makrifat. Barulah engkau akan tiba pada hakikat yang nyata, bahwa tiada selain Allah yang hidup dan kekal selama-lamanya. Sebutlah namanya dalam sunyi, basahi lidahmu dengan zikir suci Allah, 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 nama yang membuat hati berseri, hingga engkau fana dalam zikir, dan engkau baqa dalam cahaya. Engkau tidak melihat apapun, kecuali wajahnya yang maha mulia. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itulah makna fana dan baqa, hilangnya ego dalam cinta, bertemunya hamba dengan Rabb tanpa hijab, tanpa jarak,
Jangan merasa telah sampai jika masih mencintai dunia, karena makrifat adalah puncak yang hanya dicapai oleh yang fakir dalam cinta. Fakir bukan miskin harta, tapi miskin dari kehendak diri, yang tidak memiliki apa-apa kecuali Allah dalam hati. Ketahuilah wahai pencari makrifat, bukan akhir perjalanan, tetapi awal keabadian. Dalam samudera rahmat Tuhan, jangan puas dengan ilmu saja. Jadikan ilmu menjadi rasa, jadikan rasa menjadi cahaya, jadikan cahaya menjadi cinta. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan mendapat keridhaannya. Demikian firman-Nya dalam surah Al-Fajr, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah tujuan sejati. Bukan dunia yang fana ini, tapi surga, cinta yang abadi, bersama wajahnya yang suci. Cahaya di balik hijab. Barang siapa mengaji kitab Ad-Durrun Nafis, ia termasuk golongan wali yang arif dan tulus. Ilmu tauhid dikaji, zahir batin diselisik, mengenal Tuhan yang hak dengan hati yang bersih. Bukan sekadar membaca, namun hayati maknanya agar makrifat terbuka, cahaya iman menyala. Bersihkan hati yang keruh, lepaskan dunia yang palsu, tinggalkan hawa nafsu, menuju jalan yang satu. Di sana tiada hijab antara hamba dan Rabb, yang dilihat hanyalah nur ilahi yang tetap. Ketahuilah wahai insan, diri ini milik Tuhan, bukan hakikat jasad, tetapi ruh yang suci. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Inilah makna hakiki. Tujuan dari eksistensi bukan sekadar rukuk dan sujud, namun seluruh jiwa patuh dan tunduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan itulah awal makrifat jalan menuju hakikat. Diri bukanlah hanya jasad, tetapi ruh yang berbisik tenang, asal dari cahaya yang agung, tiupan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam surah Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman penuh keagungan, apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Wahai insan, jangan terpedaya dengan rupa yang sementara, karena yang kekal selamanya hanyalah Zat yang Maha Esa. Makrifat bukanlah bicara, namun diam dalam rasa mengetahui tanpa suara, melihat dengan mata jiwa. Ad-Durrun Nafis mengajarkan bahwa wujud makhluk tiada hakikat, yang hak hanyalah Allah, segala selainnya hanyalah bayang-bayang. Engkau melihat tanganmu bergerak, namun siapakah yang menggerakkan? Engkau berkata dengan lidah, namun siapa yang memberi suara? Dalam surah Al-Anfal ayat 17, Allah menjelaskan kebenaran jelas. Maka bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Itulah makna hakikat bahwa tiada daya dan upaya, segala gerak dan diam hanyalah dengan izinnya semata. Syekh Abdul Rauf Singkel menulis, barang siapa sampai kepada makrifat, maka ia tahu tiada yang wujud melainkan Allah yang Maha Suci. Makrifat bukanlah semata ilmu, namun penyaksian dengan nurani hati yang telah fana dari diri, hanya yang bakalah yang abadi. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, Allah berfirman tanpa cela, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jika engkau masih merasa ada, maka engkau belum fana. Jika engkau masih merasa tahu, maka engkau belum mengenal dia. Wujud dirimu hanyalah bayangan yang berjalan di atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu telah ditentukan, takdir telah ditulis sejak azali. Bukan berarti engkau putus harap, namun berserah dengan penuh hikmat. Usaha tetap engkau lakukan, namun hasil serahkan kepada Tuhan. Wujud dirimu hanyalah bayangan yang berjalan di atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu telah ditentukan, takdir telah ditulis sejak azali. Bukan berarti engkau putus harap, namun berserah dengan penuh hikmat. Usaha tetap engkau lakukan, namun hasil serahkan kepada Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah
Dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore dalam keadaan kenyang. Itulah rahasia kehidupan makrifat kepada Yang Maha Memberi. Tidak gundah, tidak pula khawatir karena segala datang darinya. Maka bertafakurlah setiap malam. Renungkan ciptaan yang dalam, langit tinggi tanpa tiang, laut luas penuh rahasia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Makrifat bukanlah mimpi, tetapi bangun dalam hakiki, terjaga dari kelalaian dunia, dan menatap wajah keabadian. Wahai insan yang mencari, jangan berhenti di ilmu syariat, teruskan langkah ke tarekat, masuki ruang hakikat, dan fana di lautan makrifat. Di sana, engkau akan tahu bahwa tiada yang benar-benar ada. Segala makhluk adalah fata morgana, yang nyata hanyalah Allah semata. Firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Inilah cahaya makrifat, yang menyinari lubuk kalbu, membakar hijab kebodohan, menampakkan wajah Tuhan, dan pada akhirnya engkau tahu bahwa engkau adalah tiada, dan yang ada hanyalah Dia, maka sujudlah dalam fana. Dalam sunyi malam yang dalam bisikan, Engkaulah segalanya, tiada yang aku cintai selain Engkau, tiada yang aku ingini selain wajah-Mu. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar. Maka bersyukurlah atas makrifat ini, karena ia bukan hasil akal, tetapi karunia dan rahmat dari Tuhan yang Maha Lembut. Wahai pecinta kebenaran, jangan berhenti melangkah. Terus berjalan menuju cahaya, sampai engkau lebur dalam zat-Nya. Demikianlah syair makrifat ini disusun dari cahaya ilahi, bersumber dari Al-Quran Suci dan hadis Nabi yang mulia. Kitab Ad-Durrun Nafis menjadi pedoman, menuntun hati yang ingin mengenal Tuhan. Semoga kita menjadi insan yang sampai kepada makrifat yang hakiki dan aman. Jika engkau ingin bertemu dengan kekasih yang Maha Agung, maka berjalanlah dengan rindu dan bersihkan dirimu dari segala debu. Debu itu ialah sifat-sifat mazmumah, sombong, ria, ujub dan takabur, iri, dengki, cinta dunia yang hina, yang menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya. Engkau tak akan melihat nur selagi hatimu kotor dan suram. Bagaimana mungkin cahaya menembus jika jendela jiwa dipenuhi karat hitam? Duhai jiwa yang gundah, carilah. Dia bukan di pasar dunia, tetapi dalam sujud yang dalam zikir malam yang diam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 golongan yang dicintai Allah, yaitu orang yang bangun malam untuk bermunajat dan mengingatnya, sedangkan yang lain masih terlelap. Hening malam adalah medan makrifat. Di sana roh terangkat tinggi, lepas dari jasad fana, menyatu dengan samudra cinta. Berzikirlah bukan hanya di bibir, tapi di hati yang terus hadir. Ingatlah Allah di segala waktu, ketika duduk, berdiri, bahkan saat tidurmu. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 135, yaitu, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka pikirkan ciptaannya, renungkan keajaiban semesta. Di balik gugusan bintang dan hamparan samudra, tersimpan rahasia Zat yang Maha Kuasa. Langit tidak roboh tanpa tiang, bumi tidak retak menahan gunung. Itu semua adalah ayat untuk mereka yang membuka mata batin. Namun jika hatimu mati, maka ayat-ayat itu akan terasa basi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 7, Allah telah mengunci mati hati mereka
dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka tertutup. Makrifat bukan perkara ilmu, tetapi juga penyucian kalbu. Ilmu tanpa akhlak akan membinasakan, ilmu dengan cinta akan menyelamatkan. Jadilah seperti Abu Yazid Al-Bustami yang berkata, "Tuhanku, keluarkan aku dari diriku, agar aku tidak melihat diriku dalam keakuan, tetapi hanya melihat Engkau dalam keengkauan." Itulah fana yang sejati. Tiada lagi aku dalam aku, yang ada hanya Dia yang menciptakan, yang ada hanya Dia yang menyelimuti seluruh wujud. Sampai pada puncak hakikat, engkau akan mengerti bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah yang Maha Tinggi. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 39, "Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah." Makrifat bukan jalan untuk dibanggakan, bukan pula untuk membentuk golongan, tetapi jalan sunyi penuh kesadaran bahwa segala sesuatu hanyalah milik Tuhan. Ketika engkau telah makrifat, engkau tak akan banyak bicara. Yang kau lafazkan hanyalah istighfar, dan yang kau pancarkan hanyalah akhlak mulia. Makrifat akan membuatmu menangis, bukan tertawa dalam keramaian. Makrifat akan membuatmu zuhud, bukan tamak dalam tumpukan dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu." Cinta manusia fana dan bergantung. Cinta Allah kekal dan tak terhitung. Maka jangan kau tukarkan makrifat dengan popularitas sesaat. Wahai engkau murid salik yang berjalan, teruskan jalanmu meski sendirian, karena jalan ini memang jalan sunyi, namun di penghujungnya ada cahaya abadi. Kitab Ad-Durrun Nafis telah mengajarkan bahwa maqam makrifat itu tinggi, namun dapat dicapai oleh mereka yang rendah hati, yang tiada berharap selain keridaan ilahi. Berhentilah berbangga dengan ilmu, jika ilmu itu belum mengubah sikap, karena setan juga berilmu, namun kesombongannya menjadikannya sesat. Ilmu yang tidak menjadikanmu tawadhu, itu bukanlah ilmu yang hak. Ilmu yang tidak menjadikanmu tunduk, itu hanyalah beban yang kelak menjeratmu. Wahai para pencinta Tuhan, inilah jalan panjang ke dalam masuki dengan sabar dan kerendahan, karena dia tidak dilihat oleh mata, tetapi disaksikan oleh cahaya iman. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jika hatimu jernih, engkau akan melihat cermin, dan dalam cermin itu, yang tampak hanyalah wajah Tuhanmu." Itulah wajah yang dimaksud dalam surah Ar-Rahman ayat 27, "Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, maka bersihkanlah hatimu. Jadilah cermin yang tak berdebu, agar makrifat menjadi terang, dan engkau hidup dalam nur yang tenang." Ingatlah, jalan makrifat bukan tujuan, tetapi wasilah menuju keridhaan, karena sesungguhnya tujuan akhir adalah bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dan fakir. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Demikianlah wahai saudara, sejiwa syair ini kutulis sebagai doa. Semoga kita semua dianugerahi makrifat yang menuntun kepada cinta dan taat. Dan semoga kita wafat dalam iman, bersama wajah yang memancarkan kerinduan, menjadi tamu di sisi Tuhan dalam surga yang penuh kedamaian. Amin ya Rabbal Alamin.